Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnani Bazlina dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan nomor induk mahasiswa 210416016. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas terkait pendidikan yang ada dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang memiliki keluarga yang sangat harmonis dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dalam Al-Quran tertulis bahwa kota Mekah adalah kota yang diberkahi. Mengapa demikian? Karena Mekah dihubungkan dengan kota kelahiran putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail. Pengasuhan keayahan atau padarmen dalam keluarga Nabi Ibrahim. Ada dua hal yang menjadi dasar atau fondasi bagi padarmen atau pengasuhan keayahan. Yang pertama ada persepsi dan yang kedua ada stimulasi. Persepsi merupakan gambaran seorang anak bagaimana seorang ayah yang ia miliki. Persepsi dapat dibantu oleh seorang ibu, seperti cerita ketika Nabi Ibrahim hendak melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dan pergi meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail pada saat itu. Dituliskan dalam kitab Qisasul Anbiya pada saat itu, Siti Hajar protes dengan bertanya, "Benarkah kau meninggalkanku di tempat seperti ini? Benarkah kau meninggalkanku di tempat seperti ini?" Sampai beliau bertanya sampai kedua kalinya. Namun menariknya pada saat itu, Siti Hajar bertanya, Allah amaraka hadza, apakah Allah yang memperintahkan ini gitu? Nabi Ibrahim pun menjawab, "Na'am." Dan pada saat itu juga Siti Hajar mengizinkan Nabi Ibrahim untuk pergi meninggalkan Siti Hajar beserta anaknya yaitu Nabi Ismail. Karena ternyata izin atau ridho seorang istri akan mempengaruhi 80% positif lisannya atau baik lisan seorang ibu kepada anaknya. Maka oleh karena itu, pada saat ditinggalkannya Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tetap mendapatkan pelajaran yang berharga. Karena kenapa? Karena Nabi Siti Hajar tidak pernah menjelekkan seorang ayah kepada seorang anaknya. Bahkan ditinggalkan di gurun pasir sekalipun ia tidak pernah protes kepada Nabi Ismail kala itu. Bahkan dalam riwayat menjelaskan ketika Nabi Ismail bertanya kepada ibunya, "Man abi ya umi, siapa ayahku ya umi, siapa ayahku?" gitu. Lalu Siti Hajar pun menjawab, "Inna abaka nabiyya siddiqon wa imamul muahidun." Dia adalah seorang nabi yang jujur dan pemimpin para orang-orang yang bertauhid. Tidak sedikit pun Siti Hajar menjelekkan Nabi Ibrahim di hadapan anaknya. Maka dapat dikatakan bahwa persepsi yang disampaikan oleh seorang ibu mempengaruhi persepsi bagaimana anak menggambarkan seorang ayahnya menjadi heroik, ayah yang hebat, ayah yang baik, dan ayah yang jujur. Lalu yang kedua, yaitu memberi stimulasi. Ketika waktu Nabi Ismail masih kecil dan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, terjadi monumental di mana kota Mekah bersejarah karena pada saat itu gurun pasir yang sangat tandus ternyata mengeluarkan air zam-zam yang dihasilkan oleh hentakan kaki Nabi Ismail. Dan setelah keluar banyak air, tak lama kemudian burung pun pada datang. Mengapa demikian? Karena burung tersebut mencari air untuk kemudian diminumnya. Dan ketika saat itu, Bani Jurhum yang memang biasa melewati lembah itu heran karena yang biasanya padang pasir itu tandus, tetapi dilalui burung. Itu artinya
ada kehidupan di sana atau ada air. Sampailah tiba Bani Jurhum di sana menghampiri Nabi Ismail dan Siti Hajar. Nah, dari situlah Nabi Ismail mendapat pengasuhan banyak sekali, baik itu berupa belajar bahasa Arab, memanah, berkuda, yang diajarkan oleh Bani Jurhum kepada Nabi Ismail. Nah, dari situlah Nabi Ismail mendapat stimulasi sebagai pengganti ayah atau ayah biologi, yaitu bisa disebut sebagai ayah lingkungan, di mana peran laki-laki di lingkungan sekitar menjadi sangat berarti atau mengganti peran ayah biologi. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim jarang sekali berada di rumah. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan dari pola asuh untuk mengedukasi Nabi Ismail. Yang pertama adalah lisan yang baik dari seorang ibunya. Ada suatu peristiwa pada saat dimana Nabi Ibrahim bermimpi dan menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Nah, di sini Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan atau mewahyukan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Apakah kala itu langsung dibunuh? Tidak. Akan tetapi, pada saat itu, Nabi Ibrahim menceritakan, mengajak anak untuk diskusi. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang tadi, sebetulnya pola asuh atau pendidikan yang Nabi Ibrahim terapkan sudah ada dalam doa Ibrahim, dalam surat Ibrahim, ayat 37, disebutkan bahwa yang pertama adalah menempatkan di tempat atau di lingkungan yang baik. Lalu yang kedua adalah mengajarkan tauhid, menanamkan tauhid sejak dini. Lalu yang ketiga adalah menanamkan akhlak. Karena atau bagaimana cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Sejak dini jiwa anak adalah jiwa yang masih kosong, dan ketika kita menanamkan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan tumbuh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, karena kesalahan datangnya hanya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.